Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Andika Putra dari Sistem Informasi PKI 2017. Kali ini saya ingin membuat video tentang UTS Etika Profesi Teknologi Informasi. Di sini saya sudah menyediakan makalah yang bertema penerapan etika profesi IT dalam penggunaan teknologi informasi di masyarakat. Nah, itu tema yang saya buat. Dan selanjutnya kita masuk ke bab 1 pendahuluan, di mana berisi latar belakang. Di zaman teknologi seperti sekarang, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang berkembang pesat seolah menjadi kebutuhan penting bagi manusia dan masyarakat. Perkembangan zaman yang diiringi kemajuan teknologi mendorong untuk memestiasai berupaya meningkatkan kemampuan dalam hal penggunaan teknologi informasi. Namun secara tidak langsung telah merubah nilai moral masyarakat karena ada yang salah menggunakannya dari segi positif dan negatif. Selanjutnya di sini ada rumus masalah dan tujuan penulisan dari makalah tersebut. Rumus masalahnya yang satu, ada apa pengertian etika profesi. 2. Bagaimana etika profesi dalam bidang TI. 3. Bagaimana penerapan etika profesi IT atau TI dalam masyarakat. Dan tujuan penulisan dari makalah tersebut. Yang satu, ada mengetahui pengertian dari etika profesi. 2. Mengetahui apa saja etika yang harus dipatuhi oleh seorang TI atau IT. Mengetahui 3. Mengetahui cara penerapan etika profesi IT dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2, pembahasan dari sebelumnya. Yang satu, di sini ada etika profesi. Kita masuk dari pengertiannya. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yang katanya ethos, yang berarti kebiasaan atau sifat. Sedangkan yang kedua dari kata ethos yang artinya pesat batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Etika sendiri juga berasal dari watak atau adat kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti seperti berikut. Pertama, ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, dan tentang hak kewajiban moral atau akhlak. 2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. 3. Nilai mengenai besar dan salah satu dianut suatu golongan masyarakat. Atau etika merupakan referensi atau yang disebut dengan self control. Karena segala sesuatu dibuat dan diterapkan dari dan untuk untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Next, etika profesi menurut Kaisar dalam Surah De Lubis 1949 ayat 6-7, ada sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dan rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Nah, profesi itu adalah pekerjaan yang dilakukan
berkaitan dengan keahlian, kemampuan di bidang pekerjaannya. Nah, kalau profesional itu tadi profesi. Sekarang profesional adalah orang yang mempunyai atau menjalankan profesinya dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengenalkan suatu keahlian yang tinggi. Tuh. Next, ciri-ciri etika profesi. Ciri khas profesi menurut artikel yang dalam International Encyclopedia of Education and ada 10 ciri suatu profesi, yaitu terdiri suatu bidang pekerjaan, 2 suatu teknik intelektual, 3 penerapan praktis dan teknis intelektual pada urusan praktis, 4 suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi, 5 beberapa standar dari pernyataan tentang etika, 6 kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi sendiri, 7 asosiasi dan anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggotanya, 8 pengakuan sebagai profesi, 9 perhatian yang profesi terhadap pengguna yang bertanggung jawab dan bekerja profesi, 10 hubungan yang erat dengan profesi lain. Next, ada etika profesi bidang IT. Dalam lingkup TI, kode etik profesinya menurut kajian ilmiah mengenai prinsip dan norma-norma dalam kaitan dengan hubungan secara profesional dan developer TI dengan klien antara para profesi sendiri. Contohnya seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh klien. 2, contoh 2, user dapat menjamin keamanan sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacu sistem kerja, misalnya hack, cracker, dan lain-lain. Next, profesi di bidang IT atau TI. Secara umum, pekerjaan di bidang IT terbagi dalam 4, yaitu mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak software, baik mereka yang bermacam sistem operasi database maupun sistem aplikasi. Pada kelompok ini terdapat pekerjaan seperti analisis sistem, programmer, web programmer, di mana penjelasan dari analisis sistem itu bertugas menganalisa sistem yang hendak diimplementasikan, mulai dari analisa proses dan alur sistem, kelebihan kekurangannya, studi kelayakan desain sistem yang akan dikembangkan, dan lainnya. Programmer bertugas mengimplementasikan rencana sistem analis, yaitu membuat program baik aplikasi maupun sistem operasi. Web design bertujuan melakukan perancangan masuk studi kelayakan. Terus ada web programmer bertujuan mengimplementasikan rancangan web design, yaitu membuat program berbasis web sesuai dengan desain yang telah dirancangkan sebelumnya. Ada 2, tadi 1, sekarang 2. Mereka yang bergelut dengan bidang perangkat keras, hardware. Pada lingkungan ini terdapat pekerjaan seperti 1. Technical engineer bertugas dalam bidang teknik, baik dalam pemeliharaan maupun perbaikan perangkat komputer. Yang kedua, yang B itu tadi sekarang B. Network engineer bertugas dalam bidang teknis jaringan komputer dan maintenance sampai pada troubleshootingnya. Yang ketiga, ada mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Ada B, C, D pada
pekerjaan berikut: operasional, electronic data processing, atau disebut dengan ADP, sistem administrator, manajemen informasi sistem, dan lainnya seperti mereka yang berkecimpung dalam pengembangan bisnis teknologi informasi. Terus di situ ada etika programmer. Nah, di sini ada etika programmer. Adapun kode-kode etik diharapkan bagi para programmer adalah di sini ada 1 sampai 7 etika programmer pada IT. Yang satu, seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. 2, seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. 3, seorang programmer tidak bisa menulis dokumentasi yang dapat sengaja untuk mengingatkan atau tidak akurat. 4, seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. Kelima, tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Keenam, tidak boleh mencuri software khususnya developer tools. 7, tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersama kecuali minta izin. Next, masih dalam etika programmer, ayat 1 sampai 15 yang terdiri dari tidak boleh menulis kode dengan sengaja atau menjatuhkan programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam memindai status. 9, tidak boleh memberikan data-data penting karyawan dalam perusahaan. 10, tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerja. 11, tidak boleh mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. 12, tidak boleh menggunakan mempermalukan profesinya. 13, tidak boleh asal-asalan mengatakan adanya bug dalam aplikasi. 14, tidak boleh mengenalkan bug yang ada di dalam software yang nantinya programmer akan mendapatkan keuntungan dan butuhkan bug. 15, terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer. Next, di sini ada etika profesi IT dalam masyarakat. Kita masuk ke topik masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi bisa menjalankan kira-kira pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa dan masyarakat. Sebagai contoh, penyerapan tenaga kerja baru, menciptakan kehidupan bangsa dan sebagai alat pemersatuan bangsa, dan mengaplikasikan ilmu atau menjalankan profesi. IT bukan mudah dan bukan tidak sukar. Profesi IT dianggap orang lain adalah profesi khusus karena keahlian yang memiliki maka dari itu kita menentukan tapi dengan ikatan yang jelas. Nah, di sini ada profesi IT juga bisa dianggap sebagai 2 mata pisah. Bagaimana yang tajam bisa menjadi IT lebih berguna untuk keselamatan umat manusia, bisa menjadikan IT ini menjadi semacam sosial bencana ekonomi dan maupun krisis kebudayaan yang saat ini sering terjadi, yaitu pembuatan website porno, seorang hacker melakukan pengancaman rekening dan lain-lain. Di sini ada undang-undang tentang IT di Indonesia, undang-undang hak cipta yang disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang berlaku mulai tanggal 19 Juli 2003. Di dalam antaranya mengatur tentang hak cipta. Undang-undang ITE, undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang sudah dilaksanakan dengan 11 tahun 2008 yang di dalamnya mengatur tentang pornografi di internet, transaksi di internet, etika penggunaan internet. Next, di sini ada pelanggaran etika profesi IT.
Yang satu ada kejahatan komputer. Kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Yang kedua ada tingginya tingkat pemakaian internet di dunia melahirkan sebuah aturan baru di bidang internet, yaitu netiquette. Yang ketiga ada pedagang mulai di internet atau yang dikenal dengan e-commerce ini menghasilkan permasalahan baru seperti pelindungan konsumen. Yang keempat ada pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Berbagai kemudahan diantaranya oleh internet menyebabkannya pelanggaran hak. Masuk ke bab 3 penutup. Dari kesimpulan makalah yang sudah saya jelaskan, yang sudah disusun dalam kesimpulan di sini ada terdiri dari 3, yaitu etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesinya terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban terhadap masyarakat. Kedua, seseorang profesional TI tidak dapat membuat program semuanya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu, untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh klien. Kedua, user dapat menjaminkan keamanan security pada software atau web yang dibuatnya. Ketiga, teknologi informasi dan komunikasi bisa menjalan pilar-pilar menggunakan nasional yang bisa mengatasi di setiap permasalahannya. Lanjut, di sini ada kritik dan saran. Nomor 1, dalam pelaksanaan pengakuan hukum di bidang teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah lebih tegas untuk menegakkan kemampuan penjahatan. Yang kedua, kita sebagai pengguna teknologi informasi layaknya mematuhi dan mengawasi pengguna lain agar tercipta kesadaran akan etika penggunaan teknologi informasi tersebut. Selanjutnya di sini ada referensi atau daftar pusaka dari beberapa jurnal pada situs web. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.